Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalaluddin, mahasiswa STIKIM Jakarta. Hari ini akan membicarakan sedikit tentang terapi zikir untuk mengatasi gangguan mental. Apa itu zikir? Menurut almarhum Ustadz Arifin Ilham dalam bukunya, zikir adalah ingat dan sebut. Karena ingat maka disebut, dan disebut karena ingat. Dalam artiannya dengan zikrullah, zikir berarti mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat adalah gerak hati dan sebutannya adalah gerakan lisan. Zikir yang baik adalah perpaduan antara zikir hati dan zikir lisan. Hati mengingat Allah dan lisan menyebutnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya ketika kita konsisten dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya di setiap waktu, akan semakin mendekatkan manusia kepada Allah, karena zikir adalah sebaik-baik ibadah. Dengan mengingat Allah yang diresapi dalam kalbu, maka hati seseorang akan menjadi lembut. Zikir ini ibaratkan sebagai mata air kehidupan. Hati yang kosong dari zikir kepada Allah berarti kekurangan mata air kehidupan. Sebenarnya kelembutan hati dan ketentramannya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memantulkan cahaya ke dalam hati seseorang karena ia berzikir kepada Allah dengan kasih sayangnya untuk penerapannya. Penerapan zikir ini bisa dilakukan secara perorangan ataupun secara bersama-sama, yaitu berjamaah. Adapun untuk lafaz zikir yang biasa diucapkan yaitu Astaghfirullah, yaitu kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya Subhanallah. Kalimat Subhanallah artinya fokus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kalimat Alhamdulillah, yaitu kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita bertakbir Allahu Akbar, yaitu mengandung arti makna bahwasanya kita ini manusia adalah makhluk yang kecil, tiada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita adalah merendahkan diri dan mengecilkan diri sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu untuk melenyapkan segala-galanya dan dari kesadaran kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah yang ada kecuali Dia sebenar-benarnya ada. Selain beberapa lafaz di atas, untuk Asmaul Husna bisa dapat diterapkan sebagai terapi zikir untuk mengatasi gangguan mental. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang selanjutnya untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama pasien diminta untuk diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pasien diminta untuk berwudu, karena wudu itu menyeratkan penyucian hati dari hadas sebagaimana dilakukan ketika kita hendak melakukan sholat. Selanjutnya pasien diminta untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dilanjutkan dengan meminta pasien untuk mengungkapkan segala permasalahan yang dihadapi dari pikiran yang mengganggu dan perasaannya, di mana hal ini dilakukan dalam rangka penyucian mental, penyucian jiwa, akal, pikiran, kalbu, dan moral. Setelah pasien mengungkapkan semua apa yang dipikirkan dan dirasakan, selanjutnya terapis memulai zikir untuk mengatasi pikiran dan perasaan yang mengganggu. Zikir ini dimulai dengan pembacaan istighfar, dilakukan dengan kesadaran dalam rangka menghapus segala memori masa lalu yang mengotori jiwa. Dilanjutkan dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah SAW dan mengenal Allah, yaitu ma'rifatullah. Kemudian berzikir mengingat Allah dengan berbagai bacaan seperti tahlil,
tahmid, takbir, dan tahlil. Setelah mengucapkan beberapa dzikir di atas, pelaksanaan terapi zikir diakhiri dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tujuan dari terapi ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja harapannya pasien terbebas dari masalah yang dialami. Setelah itu, terapis mengevaluasi terhadap penilaian, yaitu terhadap pelaksanaan dari pikiran dan perasaan pasien dengan menanyakan bagaimana pikiran dan perasaannya setelah diberikan terapi. Dilanjutkan dengan memberikan pemahaman kepada pasien bahwa zikir dapat diamalkan di mana saja dan kapan saja, karena zikir tidak terbatas dari ruang dan waktu. Dari gambaran di atas bisa disimpulkan bahwa berbagai permasalahan yang mengganggu ketenangan seseorang, baik itu pikiran, perasaan, dan perbuatannya hingga mengganggu kesehatannya, dapat dibantu melalui pendekatan psikoreligius, yaitu terapi dengan zikir. Karena zikir dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam hati. Seseorang akan merasa tenang dan damai serta tentram adalah seseorang yang secara sehat fisik maupun psikis. Demikian penyampaian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.